Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dan mobil dump truck terjadi di jalan jalur lingkar barat Kota Makassar. Pengendara motor tewas di tempat. Diduga terjatuh saat memancing, seorang lansia 70 tahun ditemukan tewas di perairan Bulukumba. Sejumlah lomba unik dan seru digelar di Kabupaten Pangkep untuk memeriahkan HUT ke-79 Republik Indonesia. Seorang pengendara sepeda motor tewas usai terlibat kecelakaan lalu lintas dengan sebuah mobil dump truck di jalan jalur lingkar barat Kota Makassar. Pengendara motor tewas di tempat dengan sejumlah luka di tubuhnya. Lalu lintas jalan lingkar barat Tamalan Rea Makassar Selasa siang seketika terhenti setelah terjadi kecelakaan antara sebuah sepeda motor dengan sebuah dump truck. Pengemudi sepeda motor tanpa identitas tewas dengan kondisi luka parah di tubuh. Korban sempat terlempar hingga akhirnya tergeletak di bawah kolong truk. Kecelakaan berawal saat dump truk meluncur dari arah barat dan hendak menyeberang ke arah timur. Saat bersamaan, melaju motor korban dari arah selatan ke utara hingga tabrakan pun tak terhindarkan. Melihat dari kejadian, kecepatan standar, namun truk yang akan belok dari sebelah menyeberang itu mungkin mengakibatkan benturan yang sangat keras. Penyebab terjadinya itu apa? Masih kelalaian ya, kelalaian mungkin kendaraan roda 6 atau dump truck tersebut akan manuver kanan keluar dari tempat proyek sehingga kendaraan roda 2 yang menabrak sehingga masuk di kolong kendaraan tersebut. Dugaan sementara penyebab kecelakaan akibat kelalaian pengemudi truk. Sopir truk kini telah diamankan polisi untuk dilakukan pemeriksaan dan terancam Undang-Undang Lalu Lintas tentang kelalaian. Pengendara motor yang belum diketahui identitasnya ini langsung dievakuasi dan dibawa ke ruang jenazah RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Makassar untuk diautopsi. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Warga mulai membersihkan puing-puing sisa kebakaran yang menghanguskan 14 rumah warga di Kota Makassar. Sejumlah bantuan dan dapur umum juga disiagakan bagi korban kebakaran. Tak banyak yang tersisa, hampir seluruh bangunan beserta isinya hangus dilalap si jago merah. Sedikit demi sedikit puing-puing sisa kebakaran yang terjadi di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, mulai dibersihkan warga dan para relawan. Akibat kebakaran yang terjadi Senin lalu, 27 kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggal. Sebanyak 126 jiwa mengungsi ke rumah kerabat dan masjid di dekat lokasi kejadian. Bahkan 3 kepala keluarga memilih mendirikan tenda di atas bangunan yang habis terbakar sebagai tempat tinggal sementara. Sejumlah bantuan sudah mulai berdatangan. Dapur umum juga telah disiagakan guna menyiapkan makanan bagi ratusan jiwa korban kebakaran. Sejak tadi malam itu sudah disiapkan dapur umum, tapi karena tadi malam baru disiapkan alatnya, jadi berupa nasi bungkus saja yang dibagikan ke warga. Sedangkan untuk hari ini sudah berjalan dapur umumnya yang dibagikan ke warga-warga. Sudah ada juga bantuan dari PMI, BPBD, berupa tenda, family kit dengan peralatan mandi untuk selimut. Ya, jadi dalam sehari itu kita 2 kali pelayanan untuk makan. Ya, bagi korban. Kalau protap dinas sosial sendiri itu kurang lebih 3 hari. Pelayanan untuk korban kebakaran. Kalau pihak lurah ingin menambah, maka dia harus koordinasi dengan kepala dinas, maka akan dilanjutkan untuk biasa 2 hari pelayanan lagi. Sebelumnya belasan rumah terbakar diduga karena hubungan arus pendek listrik. Sekitar 14 unit rumah warga hangus terbakar. Bangunan semi permanen yang berdempetan satu sama lain membuat api dengan cepat merembet dan melumat bangunan beserta isinya.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, kerugian ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Seorang remaja pria di Goa tewas setelah dikeroyok oleh sejumlah orang dan terpanah di bagian dada. Keluarga korban yang tak terima dengan kejadian ini kemudian merusak sejumlah rumah yang diduga milik para pelaku pengeroyokan. Rumah semi permanen yang berada di Dusun Bontopaja, Kelurahan Lembang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa ini rusak setelah menjadi sasaran penyerangan puluhan warga yang diduga dari keluarga remaja yang tewas dikeroyok. Masa dari keluarga korban itu diduga ingin balas dendam dengan mencari rumah pelaku pengeroyokan menggunakan anak panah dan busur yang hingga kini belum ditangkap polisi. Akibat penyerangan itu, sejumlah dinding rumah jebol terkena lemparan batu. Selain itu, salah seorang warga juga mengalami luka pada tangannya karena berusaha keluar rumah saat terjadi aksi pelemparan. Dan kemudian ini kejadian, saya tidak tahu apa hubungannya dengan saya, rumah saya. Ya, lagian kan pelakunya itu semua sudah diamankan ke Polsek. Lalu apa hubungannya dengan kita ini? Kejadiannya juga bukan di sini, Pak, tapi di luar. Dan itu banyak batu. Masalah juga itu banyak orang di sini tinggal. Bayangkan satu rumah kecil ini 4 keluarga di dalam, lebih 10 orang, 13 orang saya. Banyak anak-anak. Buntut dari insiden tersebut, aparat kepolisian dari Polsek dan tim perintis presisi Polres Goa disiagakan di lokasi untuk menghindari penyerangan susulan dari masa keluarga korban. Kami sudah jelaskan kepada keluarga korban bahwa permasalahan ini kami sudah tangani, dan oleh keluarga korban sendiri menjelaskan bahwa permasalahan ini kami serahkan ke pihak kepolisian. Kalau tadi tiba-tiba ada keluarga korban atau simpatisan korban yang datang. Kalau permasalahan tadi lempar rumah itu mungkin salah sasaran, tapi karena di situ semua satu kelurahan, semua satu dusun, jadi mungkin dianggap bahwa semua pelaku itu mereka tinggal di situ. Sebelumnya kasus pengeroyokan menggunakan anak panah dan busur terjadi di Goa hingga menyebabkan seorang remaja bernama Satrian Syah, 22 tahun tewas. Polisi kemudian menangkap 6 pelaku, sedangkan 4 sisanya masih buron termasuk pelaku utama yang melepaskan anak panah jenis busur ke arah korban. Motif pengeroyokan itu diduga dipicu hanya karena saling tatap hingga berujung pengeroyokan maut. Akibat perbuatannya, 6 remaja ini terancam kurungan 15 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Seorang lansia 70 tahun ditemukan tewas di perairan Bulukumba. Diduga pria itu terjatuh dari perahu saat memancing. Tangisan keluarga tak terbendung saat melihat jasad Abdul Rauf, 70 tahun yang telah terbungkus kain di ruang jenazah RSUD Bulukumba. Sebelumnya korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Bulukumba karena diduga terjatuh dari perahu saat memancing. Korban diketahui berpamitan untuk mencari ikan di sekitar perairan Bulukumba pada Selasa dini hari. Namun naas, korban terjatuh dan tenggelam. Korban ditemukan setelah adanya laporan nelayan terkait perahu tak berpenghuni mengapung di tengah laut. Korban yang ditemukan oleh sang cucu langsung dibawa ke RSUD Bulukumba untuk mendapat pertolongan, namun nyawanya tidak tertolong. Setelah itu keliling-keliling, mungkin setengah jam baru dia dapat ini si skor. Dari jam berapa keluar mancing? Mulai subuh. Sebelumnya tidak dilaporkan hilang atau bagaimana? Tidak. Iya. Sore mami bahwa bilang Teta jatuh di laut. Memang aktivitasnya dia memancing? Iya, memancing. Kondisi cuaca seperti angin kencang dan gelombang tinggi masih kerap melanda di wilayah ini. Dalam sebulan terakhir, kasus laka laut yang dialami para nelayan di perairan Bulukumba mencapai 5 kasus, 1 diantaranya meninggal dunia. Nelayan pun diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan saat melaut. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba.